Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan atau demand. Sebelum kita membahas permintaan dan juga nanti aku akan buat video tentang penawaran dan juga keseimbangan, pertama kita harus paham apa itu yang dimaksud dengan pasar dan harga. Nah, pasti kalian sudah tahu apa maksud dari pasar atau apa pengertian dari pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadi suatu transaksi. Nah, pada saat sekarang ini, pasar ini tidak hanya pasar yang di mana pembeli dan penjual bertemu secara nyata, tetapi juga pasar juga diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli walaupun mereka tidak bertemu secara langsung. Contohnya itu adalah banyaknya e-commerce yang ada pada saat sekarang ini, di mana sebagian besar dari masyarakat sudah beralih belanja dengan menggunakan e-commerce dibandingkan belanja langsung ke pasar, memang pasar yang tradisional begitu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian harga. Harga diartikan sebagai nilai yang diberikan pada barang atau jasa atau jumlah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Atau dalam kalimat sederhananya, harga ini diartikan adalah nilai yang harus kita keluarkan atau nilai yang harus kita berikan kepada penjual atas jasa atau barang yang mau kita dapatkan atau atas jasa dan barang yang mau kita beli atau pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa itu disebut dengan harga. Selanjutnya kita bahas tentang permintaan. Permintaan diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa yang direncanakan untuk dibeli dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Pengertian lain dari permintaan adalah permintaan itu diartikan jumlah yang diminta atau jumlah barang yang dapat dibeli pembeli pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi dari dua pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa permintaan itu adalah jumlah barang yang bersedia diminta atau jumlah barang yang bersedia dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Faktor yang pertama yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri, di mana harga barang itu sendiri berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang diminta. Misalnya, jika harga mangga naik, maka jumlah permintaan terhadap mangga akan turun, karena jika harga naik, kita otomatis mengurangi pembelian kita terhadap mangga. Nah, karena itu dia berhubungan negatif antara harga barang itu sendiri dengan jumlah permintaan suatu barang. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait erat dengan barang itu. Harga barang lain ini maksudnya adalah contohnya itu ada barang komplementer dan barang substitusi. Di mana barang substitusi ini adalah barang yang saling menggantikan dengan barang lain. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi satu sama lain. Contoh dari barang substitusi adalah antara beras dan gandum atau antara beras dan ubi jalar. Sedangkan contoh barang komplementer adalah antara kopi dan gula atau kopi dan susu. Nah, eh, jika harga suatu barang atau jika harga beras misalnya naik, maka otomatis permintaan terhadap beras akan turun dan permintaan akan ubi jalar akan naik karena orang akan beralih dari beras ke ubi jalar. Begitu. Kenapa orang beralih? Karena harga beras naik, sehingga orang beralih ke ubi jalar, sehingga permintaan ubi jalar meningkat. Untuk barang substitusi, yaitu antara beras dan juga eh,
ubi jalar atau ubi singkong ya. Nah, itu dia berhubungan positif. Kalau harganya naik, maka permintaan barang lain akan naik. Sedangkan untuk barang komplementer dia berhubungan negatif. Contohnya, misal harga gula naik, maka otomatis permintaan terhadap gula akan turun. Nah, karena gula naik, otomatis orang akan mengurangi juga konsumsinya terhadap teh begitu. Otomatis permintaan teh akan turun sehingga untuk barang komplementer ini dia berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Jika pendapatan rumah tangga meningkat, maka permintaan suatu barang juga akan meningkat. Sehingga pendapatan ini dia berpengaruh positif terhadap permintaan suatu barang. Selanjutnya adalah selera atau preferensi masyarakat. Selera juga mempengaruhi permintaan. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka otomatis permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Selanjutnya adalah ukuran populasi. Jika populasi di suatu negara atau jika jumlah penduduk suatu negara itu meningkat, maka otomatis jumlah permintaan suatu barang di negara tersebut juga akan meningkat. Sehingga ukuran populasi dengan permintaan berhubungan positif. Selanjutnya adalah ekspektasi tentang kondisi masa depan. Ekspektasi tentang kondisi masa depan maksudnya adalah jika harga suatu barang di masa depan diperkirakan akan naik, otomatis permintaan pada masa sekarang ini akan naik karena orang-orang akan melakukan stok pada hari ini begitu karena barang akan naik, harga barang akan naik di masa depan. Sehingga ekspektasi tentang kondisi masa depan itu berhubungan positif dengan permintaan suatu barang. Jadi dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yang berpengaruh negatif terhadap permintaan adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang bagian barang komplementer. Sedangkan yang selebihnya dia berhubungan positif. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang hukum permintaan. Bunyi dari hukum permintaan itu, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan barang tersebut akan turun, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Untuk menggambarkan kurva permintaan, acuan yang digunakan adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain seperti misalnya pendapatan, kemudian jumlah penduduk, selera, dan lain sebagainya itu dianggap atau diasumsikan tetap konstan. Atau dalam istilahnya kita sebut ceteris paribus. Jadi yang berubah itu hanyalah eh, harga. Nah, berikut ada yang namanya daftar permintaan atau schedule permintaan. Yang mana schedule permintaan ini menggambarkan hubungan antara harga dan juga jumlah yang diminta. Nah, schedule permintaan ini eh, menggambarkan hukum permintaan, di mana jika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun dari 10, dia turun menjadi 4. Sehingga schedule permintaan ini menggambarkan hukum permintaan. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva permintaan, kita menggambarnya yang sumbu tegak ini adalah harga atau price, kemudian sumbu yang horizontal adalah jumlah barang. Nah, setelah itu kita masukkan harga ini 6.000, 4.000, 2.000, 1.000 ke bagian harga. 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, kemudian mungkin ada 8.000 ya. Nah, kemudian
untuk jumlah barang ini kita masukkan dari 0 sampai dengan 10 ya. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titiknya. Di sini pada harga 6.000 jumlah yang diminta adalah 4. Berarti pada saat harga 6.000 jumlah yang diminta, jumlah barang yang diminta adalah 4. Makanya kita hubungkan sini ya. Kemudian pada saat harga 4.000 jumlah yang diminta adalah 6. 4.006. Selanjutnya, pada saat harga 2.000 maka jumlah yang diminta 8. 6.000, sorry, 2.008, harga 1.000, jumlah yang diminta adalah 10. 1.010. Nah, setelah kita buat titik-titiknya ini, kita gabungkan, kita tarik garis. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan atau demand curve. Lambangnya adalah D atau demand. Oke, lanjut. Kalau selain dari kurva permintaan dan schedule permintaan juga dikenal fungsi permintaan. Yang mana fungsi permintaan ini persamaannya adalah QD sama dengan A dikurang BP. Di mana QD ini adalah jumlah barang yang diminta, karena Q merupakan jumlah barang, sedangkan D adalah demand atau permintaan. Sehingga QD adalah jumlah barang yang diminta, sama dengan A dikurang BP. A ini merupakan konstanta, bisa kita lihat di sini keterangannya. P merupakan harga, B merupakan koefisien, A merupakan konstanta, QD merupakan jumlah produk yang diminta atau jumlah barang yang diminta. Kenapa di sini tandanya minus? Karena price atau harga ini dia punya hubungan yang negatif dengan jumlah barang yang diminta. Makanya di sini tandanya minus. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, jadi persamaan ini merupakan hasil akhir dari persamaan yang kita peroleh nantinya. Tapi rumus untuk mendapatkan persamaan ini, kita menggunakan rumus ini. Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Di mana Q1 merupakan jumlah permintaan awal, Q2 merupakan jumlah permintaan setelah perubahan harga, P merupakan harga awal, dan P2 merupakan harga setelah perubahan. Nah, setelah kita masukkan angka-angka dari soal yang diketahui, maka akan kita dapatkan persamaan ini. Selanjutnya, contoh terkait dengan permintaan ini adalah di suatu pasar diketahui bahwa ketika harga beras Rp5, jumlah yang diminta adalah 40 kilogram. Dan ketika harga beras naik menjadi Rp15, jumlah yang diminta adalah 20 kilogram. Carilah fungsi permintaannya. Maka untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus membuat apa yang diketahui. Pertama yang diketahui itu adalah harga awalnya adalah Rp5. Kemudian jumlah yang diminta adalah 40 kilogram. Kemudian ketika harga naik menjadi 15, berarti P2-nya adalah 15, jumlah yang diminta adalah 20. Q2-nya 20. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui. Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Kita masukkan Q dikurang Q1-nya adalah 40, kemudian Q2-nya adalah 20, dikurang Q1-nya adalah 40, sama dengan P dikurang P1, 5, dibagi dengan P2-nya adalah 15, dikurang P1 adalah 5.
Nah, selanjutnya kita selesaikan apa yang bisa diselesaikan. Karena di sini dikurang 40 tidak bisa diselesaikan. Kita salin dikurang 40 per 20 dikurang 40, hasilnya min 20, sama dengan P dikurang 5, P dikurang 5, dibagi 15 dikurang 5 adalah 10. Selanjutnya kita kali silang antara 10 dengan dikurang 40. 10 dikali adalah 10 kemudian 10 dikali min 40 adalah min 400, sama dengan min 20 dikali P adalah min 20 P, min 20 dikali min 5 adalah ditambah 100. Selanjutnya kita eh, biarkan di sebelah kiri, 10 sama dengan min 20 ditambah, kemudian karena 400 ini kita pindahkan ke kanan, maka tandanya berubah menjadi positif, sehingga 100 ditambah 400 menjadi 500. Kemudian kita biarkan menjadi sendiri, maka kita dapatkan sama dengan min 2P ditambah 50. Karena kita bagi min 20 ini dengan 10, begitu. Dan 500 juga dibagi dengan 10. Nah, maka ini sesuai dengan persamaan fungsi permintaan yang kita sudah pelajari di slide sebelumnya. Atau ini bisa kita tulis juga sama dengan 50 dikurang 2P. Ini sebagai konstantanya, ini sebagai koefisiennya. Nah, kalau kita gambarkan dengan kurva permintaan, maka di sumbu tegak adalah price atau harga, di sumbu horizontal adalah QD atau jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, kenapa di sini angkanya itu bisa 15, 5, 20, dan 40? Ini kita masukkan saja ke fungsi ini. Misalnya, kalau harganya 15, berapa Q-nya? Begitu. Contohnya di sini, Q sama dengan 50 dikurang 2P. Kalau kita masukkan P-nya adalah 15, kita ganti P dengan 15, berarti Q sama dengan 50 dikurang 2 dikali 15, berarti 30. 50 dikurang 30, hasilnya adalah 20. Jadi, Q sama dengan 20. Makanya, di sini tertulis 20. Ketika harga 15, Q-nya adalah 20. Begitu juga dengan 5. Kalau kita masukkan Q sama dengan 50 dikurang 2, kita kali dengan P-nya kita anggap 5. Nah, maka 2 dikali 5 adalah 10, maka 50 dikurang 10 adalah 40. Maka karena itu di sini 40. Sehingga kalau kita gabungkan titiknya, nah itulah kurva permintaannya. Yang mana fungsinya adalah Q sama dengan 50 dikurang 2P. Begitu. Selanjutnya, ada yang namanya permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini merupakan atau pengertiannya adalah jumlah semua permintaan individu atau gabungan dari permintaan individu. Contohnya itu adalah di pasar buku ya. Di sini kita lihat ada schedule permintaan atau daftar permintaan. Harga bukunya adalah 5.000, 4.000 sampai 1.000. Kemudian ada di sini permintaan Amir, kemudian ada permintaan Budi, dan ada permintaan pasar. Nah, Amir dan Budi ada di permintaan buku, sehingga permintaan pasarnya itu adalah gabungan permintaan Amir dan permintaan Budi. Kita tambahkan permintaan Amir dan Budi pada tingkat harga yang sama. Contohnya pada tingkat harga 5.000, permintaan Amir 2, kemudian permintaan Budi 1, maka permintaan pasar pada harga 5.000 adalah 2 ditambah 1, yaitu 3. Sedangkan pada tingkat harga 4.000, permintaan Amir 4, permintaan Budi 3. Sehingga permintaan pasarnya adalah 7. Didapatkan dari 4 ditambah 3. Begitu seterusnya kita tambahkan sampai pada harga 1.000, permintaan Amir 10, permintaan Budi 7, maka permintaan pasar 10 ditambah 7 sama dengan 17. Kemudian dari
schedule permintaan ini bisa kita tuliskan atau kita buatkan kurva permintaannya. Harusnya di sini ada P, di sini ada Q. Nah, kemudian kita pertama kita pindahkan apa namanya schedule permintaan dari Amir ke kurva permintaan Amir, di mana pada tingkat harga 5.000 kita salin dulu ya harganya, daftar harganya dari 5.000 sampai 1.000. 5.000 sampai 1.000, kemudian kita buat jumlah barang yang dimintanya karena ini apa angkanya itu berkisar 10, kita buat sampai 10. Kemudian pada tingkat harga 5.000 jumlah yang dimintanya 2, berarti 5.000 2, jumlah yang diminta 2. Pada tingkat harga 4.000 jumlah yang diminta 4. 4.000 4. Nah, kemudian kita pindahkan semuanya sampai harga 1.000, permintaannya 10. 1.000 10. Maka setelah itu kita buatkan garisnya, kita gabungkan titik-titik itu. Nah, inilah yang disebut dengan permintaan. Kita tulis di sini demand lambangnya. Kemudian begitu juga dengan permintaan budi, kita pindahkan harganya dan juga skalanya karena dia hanya sampai 7 yang paling besar ya. Kemudian kita eh, pindahkan lagi kalau harga 5.000 permintaannya 1. 5.000 jumlah permintaannya 1. Pada harga 4.000 jumlah permintaannya 3. 4.000 3. Sampai harga 1.000 jumlah permintaannya 7. Nah, kita gabungkan lagi titik-titiknya. Nah, itulah didapatkan D. Jadi, apa kurva permintaan ini dia tidak selalu lurus, tapi terkadang ada juga kayak tidak lurusnya. Tapi yang jelas bentuknya selalu eh, menurun ya dari kiri atas ke kanan bawah begitu. Karena menggambarkan hubungan yang negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Semakin naik harganya, semakin sedikit jumlah yang diminta begitu. Sedangkan semakin turun harganya, semakin banyak barang yang diminta. Sedangkan permintaan pasar ini gabungan dari permintaan Amir dan Budi. Kita pindahkan juga skalanya kita buat sampai 17 untuk jumlah barang yang diminta. 5.000 jumlah yang diminta 3 sampai dengan harga 1.000 jumlah yang diminta adalah 17. Nah, kita gabungkan inilah yang disebut dengan permintaan pasar. Oke, saya harap bisa dipahami. Selanjutnya, kurva permintaan dapat mengalami setidaknya dua hal. Yang pertama ada namanya pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, pergerakan sepanjang kurva permintaan disebut adalah perubahan harga menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Oke, atau disebut juga dengan perubahan kuantitas yang diminta. Ini bentuk dari pergerakan sepanjang kurva permintaan atau movement along the demand curve. Ini merupakan kurva permintaan, sumbu tegak adalah price, sumbu horizontal adalah jumlah barang yang diminta dalam unit. Nah, kemudian di sini ada kurva permintaan atau D. Nah, movement along the demand curve atau pergerakan sepanjang kurva permintaan ini maksudnya adalah permintaan itu dia bergerak sepanjang kurva permintaan. Kurva permintaannya cuma satu, yaitu cuma D ini, tapi dia bergerak dari titik A ke titik C, atau dia berubah dari titik A ke titik C, atau dari titik A ke titik B, atau dari B ke A ke C, begitu. Nah, dan ini, pergerakan ini disebabkan karena adanya perubahan harga. Misalnya, pada saat harga mangga di P, maka jumlah mangga yang diminta adalah Q. Kalau misalnya harga mangga turun, harga mangga lebih murah yaitu P1, maka otomatis orang-orang akan menambah pembeliannya terhadap mangga sehingga permintaan mangga akan bergeser ke titik B.
yaitu jumlah yang diminta menjadi Q1, begitu. Sedangkan sebaliknya, kalau harga mangga itu naik dari P menjadi P2, otomatis kita akan mengurangi pembelian kita terhadap mangga. Misalnya anggap di Q2, maka permintaan mangga akan bergeser dari A ke C, atau permintaan akan turun dari A ke C. Kalau permintaan naik terjadi pada saat permintaan titiknya berubah dari A ke B, itu artinya permintaan naik. Kalau A ke C berubah, itu artinya permintaan turun. Begitu. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser ketika jumlah produk atau layanan yang diminta pada setiap tingkat harga itu berubah. Nah, biasanya pergeseran kurva permintaan ini disebabkan oleh adanya perubahan pada income atau pendapatan, atau perubahan pada selera, perubahan pada jumlah penduduk, begitu. Atau selain pada perubahan harga, berkebalikan dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Kalau pergeseran kurva permintaan itu maksudnya adalah seperti ini. Ini merupakan shift in demand curve ya dalam bahasa Inggris. Sama juga bentuk kurvanya di titik sumbu tegak ini merupakan Y, sumbu horizontal adalah X atau jumlah barang yang diminta, quantity demanded, sedangkan yang vertikal adalah price atau harga. Nah, bedanya dengan yang pergerakan tadi, kalau pergerakan itu kurvanya cuma satu kurva permintaannya, tapi kalau pergeseran kurva permintaannya itu ada lebih dari satu, misalnya ada dua atau tiga. Kalau dia permintaan naik, artinya kurva permintaan itu bergeser ke kanan. Nih, seperti ini berarti permintaan naik. Dari D ke D1 artinya permintaan naik, tapi kalau dia bergeser dari D ke D2 artinya permintaan turun. Harganya kita asumsikan tetap di sini. Yang berubah itu adalah income. Kalau misalnya harga beras tetap sama di P, kemudian pendapatan kita meningkat. Yang awalnya kita membeli beras di Ki, karena pendapatan kita atau gaji kita meningkat, maka kita akan bisa membeli beras lebih banyak gitu. Sehingga kurva permintaannya ini bergeser dari D menjadi D1, sehingga pembelian kita berubah menjadi Q1. Nah, atau misalnya ketika pendapatan kita turun, maka pembelian kita terhadap beras juga akan menurun. Yang awalnya Q1, kita kurangi menjadi Q2. Otomatis ini akan menggeser kurva permintaan kita ke kiri, yaitu dari D menjadi D2. Begitu. Jadi bisa kita simpulkan dari yang sudah kita pelajari, jika faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri, maka dia akan menyebabkan terjadinya pergerakan sepanjang kurva permintaan. Sedangkan jika yang berubah itu adalah penghasilan, selera, ekspektasi, dan juga populasi, maka akan menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan, baik itu ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian ada juga yang namanya fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini biasanya seperti ini. QD sama dengan fungsi dari PX, PY, I, T, POP, promotion. Maksudnya adalah bahwa tingkat permintaan atau jumlah yang diminta itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain, dipengaruhi oleh income atau pendapatan, dipengaruhi oleh tes atau selera, dipengaruhi oleh populasi atau jumlah penduduk, dipengaruhi oleh ekspektasi, dan dipengaruhi oleh promosi. Baik, sekian materi kita tentang permintaan. Akan kita lanjutkan tentang materi terkait dengan penawaran. Sampai ketemu di video selanjutnya.